waktu Putri kecil itu, nyokap tuh sering banget cerita pada saat Putri lahir umur 3 hari. Nyokap tuh ngeliat ada almarhum kakek sama sosok Nyai Roro Kidul ini ada di samping Putri di tempat tidur. Berarti sampai dengan sekarang Nyai ini memang menjaga kamu ya? Iya, Nyai selalu ada di sebelah kanan Putri. Kamu nyaman dengan itu? Awalnya mungkin enggak ya Kak. Jadi kadang ada makhluk yang datang untuk bercerita dengan wujudnya dia yang serem tuh Putri lari. Hai, halo, selamat malam semua pemirsa. Senang sekali tentu ya. Balik lagi di malam Jumat ini, yang pastinya di Kece at Night, di Kece FM. Balik lagi bersama gue Michiko Faradiba tentunya. Dimana ya, seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas seputaran tentang dunia lain di luar dari dunia kita sebagai manusia di dunia nyata gitu ya. Yang pastinya juga seperti biasa gue juga nanti akan membacakan surat misteri yang sudah dikirimkan sama teman-teman yang sudah mengirimkan cerita horornya ya. Jadi kalau misalkan di episode selanjutnya teman-teman pengen diceritain cerita horornya, itu bisa langsung kirimkan ceritanya langsung di email yang ada di bawah ini, yang sudah tertera di bawah ini, dan nanti akan kita bacakan dan akan kita coba bawakan nanti di episode selanjutnya ya. Oke. Jadi di Kece at Night kali ini tentunya gue gak akan sendiri. Kalau kemarin kita juga udah ngundang salah satu anak indigo juga, laki-laki, ada Gumai ya. Dan kali ini juga gue akan memperkenalkan kalian seorang wanita muda, masih berumur 26 tahun gitu ya. Tapi dia sudah mempunyai kelebihan dan juga something special gitu loh di kehidupan dia. Ada Putri Alfian. Gue tuh Putri. Gue tuh nonton ya beberapa video lo tadi gitu. Dan menarik sih karena mungkin ada satu hal yang spesial juga dan menarik buat kita bahas nanti. Tapi ya Putri Alfian ya, ini dia Putri Alfian ya. Oke, tapi sebelumnya ini kita baca dulu surat misteri yang sudah dikirimkan oleh Adi ya. Adi, terima kasih sudah mengirimkan pengalaman cerita horornya ya Putri. Jadi kita baca dulu ya. Boleh. Kita baca dulu. Nah, jadi ini adalah surat misteri, judulnya Teror Kain Kafan. Halo, nama gue Adi. Gue mau cerita soal pengalaman horor yang gue, ibu, dan kakak gue alamin di rumah. Jadi pernah suatu hari gue kedatangan pocong dan dilihat sama semua anggota keluarga gue kecuali bapak gue. Kejadian pertama ini dialami sama ibu gue sendiri. Jadi pernah suatu malam dia lagi ke dapur untuk ngambil minuman di kulkas. Terus dari dapur gue itu deket ke ruang tamu, dan di ruang tamu itu ada gorden ya, yang kelihatan langsung dari dapur. Jadi di tengah ngambil minum, ibu gue ngeliat gorden di ruang tamu tuh kayak goyang gitu. Terus ibu gue penasaran dan mendekati gorden yang goyang itu. Dan menuju gorden, ibu gue mulai nyium aroma gak sedap ya, aroma busuk. Dan begitu buka gordennya, ternyata di luar gorden ini nampak sosok pocong berdiri diam. Ibu gue kaget dan langsung masuk ke kamar, dan keesokan harinya dia ceritain kejadian yang bukan main itu dan langsung masuk ke kamar. Oke, dan besoknya dia ceritain kejadian semalam ke gue dan ke anggota keluarga gue yang lain. Dan ibu gue masih ingat kalau wajah si pocong itu bentukannya tuh hitam, dan di bagian mata serta lubang hidungnya masih tersangkut kapas. Dan sisanya itu gak bisa digambarin lagi karena ibu gue langsung panik pergi ke kamar. Sejak itu anggota keluarga gue jadi parnoan. Kejadiannya waktu gue lagi duduk di kamar mandi sendirian, lagi duduk di kamar sendiri dan main laptop gitu ya. Padahal kejadian itu belum malam, mungkin masih sekitar maghrib. Jadi waktu gue main laptop, dari cermin kecil yang ada di meja gue, sesekali gue kayak ngeliat bayangan lewat di belakang gue. Tapi setiap gue tegesin, sosok itu pasti langsung hilang. Nah, begitu gue lagi mau keluar kamar, di jendela kamar gue kayak ada yang ngetok. Sontak dong gue, sontak gue yang udah tinggal buka pintu kamar, itu jadi ngebalik badan ngelihat ke arah jendela. Spontan ya. Dan disitulah gue ngelihat sosok pocong berdiri di luar jendela.
Sosoknya nggak terlalu jelas karena ada tirai yang ngalangin tipis-tipis. Tapi kelihatan jelas bentuknya itu pocong. Gue langsung lanjut turun keluar kamar dan laporan sama anggota keluarga yang lain. Kejadian yang dialami kakak gue agak beda. Dia itu kerja di stasiun TV, jadi kadang emang harus berangkat subuh-subuh. Dan waktu kakak gue mau berangkat dan dia lagi manasin motor di teras rumah, dia dikagetin sama sosok pocong yang berdiri tegak sebelah teras persis di depan jendela rumah gue. Cuman karena dia orangnya paling berani di keluarga, katanya dia baca doa dan gak lama sosok itu hilang. Keluarga gue sempat heran kenapa bisa dalam 2 minggu keluarga gue didatengin 3 kali sosok pocong. Akhirnya bokap mutusin untuk manggil orang pinter, dan kata orang pinter ada orang yang usil ke keluarga gue. Akhirnya si orang pinter ini ngajak semua keluarga gue untuk ke halaman depan rumah. Dan di situ kita nemuin ada 3 bungkus plastik kecil seukuran bungkus rokok, dan orang pinter itu ambil, kemudian dia nunjukin ke keluarga gue. Waktu dia buka bungkus yang hitam itu, ternyata isinya itu adalah potongan kain kafan dan kapas. Kita sekeluarga sampai sekarang nggak tahu siapa yang iseng dan naruh benda-benda aneh itu, sampai akhirnya ada pocong yang neror keluarga kami. Tapi semenjak potongan kafan itu udah dibawa sama orang pintar ya dari rumah kami juga udah kembali aman dan gak pernah lagi ngalamin kejadian serem kayak gitu lagi. Oke, berarti emang ini tuh kayak kiriman orang gitu gak sih Put ya? Karena kan gue mengira tadinya pocong ini ya emang udah sosok yang emang udah nampang aja gitu ya. Ternyata kayaknya ini kiriman orang ya. Jadi kalau dari aku pribadi kiriman orang tuh memang berbagai macam gitu untuk orang yang dia tuju gitu. Ada yang mungkin kayak gini dibikin iseng sama usil, ada juga yang memang pengiriman itu tuh langsung keserang ke badan si orang yang dia tuju ini. Entah kayak mungkin kakak juga pernah dengar kayak dibikin sakit, nggak bisa bangun atau banyak hal lah gitu. Dan pada dasarnya makhluk halus itu memang ada beberapa yang Putri temuin juga lumayan iseng. Oke. Kalau ngomongin poci ya, alias pocong, itu tuh kan kayak hantu endemiknya Indonesia gitu ya. Karena cuman ada di Indonesia. Kalau lo ngelihatnya itu gimana sih? Maksudnya apakah memang sosok pocong itu memang yang kita tahu gitu ya, yang memang dibalut dengan kain kafan, kemudian ada yang kalau film menggambarkan dia melompat, tapi ada yang bilang di dunia nyata sebenarnya dia itu loncatnya zigzag, terus ada yang memang pocong itu adalah dari arwah gentayangan, atau apa sih sebenarnya kalau dari kacamata lo sendiri? Ini kalau dari sepengetahuan Putri ya Kak, jadi kalau yang Putri tahu kematian itu ada 2. Jadi kembali kepada Allah atau hilang dari penglihatan mata manusia. Nah, yang sering mata manusia atau mata awam gitu ya kayak yang melihat itu memang kalau menurut Putri itu yang disebut dengan gentayangan gitu. Oh, itu dia ya. Nah, kalau bentuk dari poci itu tadi, kalau dari Putri memang begitu bentukannya, tapi biasanya dia selalu lebih tinggi. Oh. Jadi benar-benar tinggi, mungkin 3-4 meter tingginya gitu. Ih, serem banget. Dan itu emang jadi dia bisa 3-4 meter ternyata ya. Jadi memang benar-benar setinggi itu gitu. Nah, kalau mata manusia biasa atau orang awam biasanya kenapa tadi kan aku sempat dengar tuh kalau dari sekeluarganya ini nggak ngelihat dengan jelas. Kalau kita ngelihat jelas kan kayak kakak lihat aku lihat kakak gitu. Nah ini kan bener-bener nggak sejelas kita lihat lihat manusia biasa gitu. Nah biasanya karena si makhluk ini itu berbentuk seperti berbentuk asap. Energi disebutnya Kak. Iya. Jadi pada saat mata manusia melihat, memang si mata manusia ini sendiri nggak akan pernah bisa ngelihat utuh, berbentuk utuh gitu. Karena memang orang-orang itu tidak punya kelebihan, beda dengan lu gitu ya. Iya betul. Oke. Untuk lu sendiri mungkin sudah terlalu biasa kali ya ngelihat poci atau gimana Put? Paling sering nggak sih lu ngelihat ini? Biasa sih Kak, cuma tetap kalau rasa takut sampai detik ini Putri masih ada rasa takut. Masih ada dan memang bentukan hantu endemik Indonesia ini cuma ada di Indonesia nih. Emang seperti itulah, sama rata-rata. Yang memang yang membedakannya adalah mungkin
rupanya kali ya? Iya, kalau Putri bener-bener bisa ngelihat wujudnya dengan jelas. Nah, Itu yang katanya muka gosong itu emang rata-rata pocong seperti itu? Atau gimana sih? memang hitam gitu kak. Oh, Kayak dari bukan yang mukanya hancur gitu ya? kalau hancur itu Putri kebanyakan mungkin nemuinnya nggak berbentuk pocong. Beda lagi. Beda. Dia biasanya kalau yang Putri lihat hancur itu ya memang manusia yang mungkin kecelakaan meninggalnya atau apa. Nah, dia terkadang makhluk itu datang ke Putri untuk bercerita dengan wujud aslinya dia ketika dia mengalami kecelakaan itu. Oh, jadi berarti memang ada kemungkinan sosok apa ya, makhluk lain ini menampakkan diri ke kita atau ke Putri ini yang mungkin punya kelebihan ya. Itu dia ingin berkomunikasi. Berarti banyak kemungkinan ya untuk munculnya satu sosok tuh, entah itu komunikasi atau cuma jahil doang atau apa gitu. Iya, jadi manusia sama si makhluk ini kita kan sama-sama punya energi ya. Nah, itu tergantung lebih kuat mana energinya. Pada saat kita takut, otomatis energi kita terserap habis dengan si makhluk ini. Oh, itu makanya yang dibilang Makanya dia bisa diganggu nih Nah, gitu iya, ya. makanya dia bisa jadi bentuk wujud. Karena Karena energinya dia berkumpul lalu membentuklah wujud si makhluk ini. Tapi begitu kita berani, energi kita lebih kuat dan makhluk ini tidak bisa memunculkan dirinya atau wujudnya karena dia tidak mempunyai energinya terserap habis sama kita. Kayak gitu. Itu kalau dari yang Putri tahu selama ini pengalaman. Si Poci ini ya. Oke, kita tinggalin dulu Pocinya sebentar ya. Karena ada yang gue pengen tahu banget dari lo nih ya, Putri Alfian ini. Karena yang membedakan lo mungkin adalah lo ini ternyata dijaga sama satu orang sosok gitu. Satu sosok ya. Kalau orang nih atau teman-teman gue yang memang dia indigo yang spesial, gift from the God gitu, ya mungkin kayak ada pegangan yang lainnya. Cuman Putri Alfian ini ternyata dia dijagain ya, sama Nyi Roro Kidul. Iya, Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul ya. Oke. Selatan. Itu bisa diceritain gak sih Put, mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau penasaran juga kok bisa gitu loh. Dan yang kita tahu kan Nyai Roro Kidul itu kan legenda Indonesia gitu kan ya. Siapa yang nggak tahu dengan segala macam cerita dan mitosnya gitu ya. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini gitu. Kenapa bisa gitu? How come? Nah, nggak tahu tuh Kak Putri sebenarnya. Cuma waktu Putri kecil itu, nyokap tuh sering banget cerita pada saat Putri lahir umur 3 hari. Nyokap tuh ngeliat ada almarhum kakek sama sosok Nyai Roro Kidul ini ada di samping Putri, di tempat tidur Putri. Oh, bukan berarti pada bukan pas lo masih kecil itu lo main ke pantai atau itu nggak ada sama sekali? Oh, tidak. Justru Putri mengetahui kenapa bisa sosok Nyai Roro Kidul yang legenda ini bisa sama Putri pada saat Putri setahun belakangan ini. Karena selama ini jujur aja Putri nggak pernah nanya misalnya, Nyai kenapa sih ngedampingin Putri gitu. Nah, Putri baru mencari tahu kenapa Nyai Roro Kidul mendampingi Putri itu baru setahun belakangan ini alasannya. Baru 1 tahun belakangan ini? Iya, cuma kalau untuk Putri ketemu sama sosok Nyainya langsung, itu kira-kira Putri umur 12 tahun untuk pertama kalinya. Oke, berarti sampai dengan sekarang Nyai ini memang menjaga kamu ya? Iya, Nyai selalu ada di sebelah kanan Putri. Kamu nyaman dengan itu? Awalnya mungkin enggak ya Kak, karena Putri sering berontak dulunya. Karena Putri ini penakut Kak. Jadi terkadang ada makhluk yang datang untuk bercerita dengan wujudnya dia yang serem tuh Putri lari. Takut, walaupun sebenarnya Putri menyadari mau Putri lari kemana, makhluk itu kan tanpa ruang dan waktu. Jadi kapanpun dia mau menghampiri Putri ya, dimanapun Putri dia pasti menghampiri gitu. Tapi gini, yang jadi pertanyaan gue adalah berarti lo merasakan dampak positif gak sih dari Nyai ini sendiri? Maaf ya Nyai ya. Gue jadi kayak kebayang-bayang di belakang gue gitu. Iya kan? Nggak serius. Maksudnya lo merasakan lebih banyak energi positifnya ya? Nyai itu lebih kayak reminder untuk diri Putri sendiri. Ketika Putri ingin melakukan hal yang tidak baik, kayak ada bisikan dari Nyai kalau mungkin manusia, lu ngapain sih ngelakuin itu tuh nggak baik gitu. Oke. Jadi ada batasan untuk diri Putri sendiri melakukan sesuatu. Tapi itu ada korelasinya nggak dengan kelebihan lo, kayak misal lo bisa melihat kejadian yang akan terjadi? Itu berbeda lagi konteksnya. Kayak tadi kan kita cerita tuh, Putri lo tuh sebenarnya spesialisnya kemana? Oke.
gue ke lebih bisa melihat apa yang akan terjadi gitu, kayak ada gambaran gitu Kak. Lo bilang begitu ya. Iya, Tapi itu betul. beda ya konteksnya. Sama sih Kak. Jadi sebenarnya setelah pertemuan Putri sama Nyai malam itu, Putri itu tidak hanya Ini yang pakai baju hijau dilarang ya? dilarang masuk. Dilarang masuk, ini nggak boleh, beneran ada Nyai Roro Kidul. Serius gue. Nggak apa-apa kok. Oh, kirain beneran. Terus. Nah, Putri itu nggak hanya melihat sosok Nyai. Oke. Jadi untuk pertama kalinya Putri itu ngerasa di rumah Putri nggak ada temboknya. Jadi Putri ngelihat bebas macam-macam makhluk. Oh jadi sebentar. Berarti memang pandangan lo itu udah aja gitu, kayak alam bebas gitu. Alam bebas aja. Jadi kayak nggak ada batasan. Kayak di film berarti ya. Sebenarnya kalau kita melihat film kan kayak hutan luas gitu nggak sih sebenarnya? Orang yang bikin film ini sepengetahuan Putri kan, orang yang bikin film tentang horor pasti dia dapat dari orang yang pernah mengalaminya. Oh, Gitu. Dan memang ya udah, jadi mata Putri tuh kayak Putri ngelihat hal keseharian ataupun makhluk yang selain manusia, intinya gitu. Itu dari Putri umur 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Oke, berarti Nyai ini pun juga emang sudah ada pada saat lahir. Itu gimana maksudnya? Tahu sosok Nyai Roro Kidul tuh awalnya seperti apa? Nah, ceritanya gitu. Ternyata mamah itu pas hamil Putri jadi orang yang sensitif. Oke. Pada saat mama tidur kan Putri di sampingnya pas umur 3 hari itu. Nah, mama cerita, mama ngelihat si sosok Nyai ini sama almarhum kakek yang udah meninggal. Jadi si Nyai Roro Kidul ini ngibasin berkali-kali selendangnya ke tubuh Putri tanpa tahu maksud dan tujuannya apa sebenarnya. Berarti mama itu juga punya kelebihan dong pas hamil Putri. Oh. Pas hamil Putri tuh mama lebih sensitif, mama bisa ngelihat tembus pandang gitu matanya. Karena kan mungkin memang dari awal yang ternyata Nyai Roro Kidul berarti dari mama kan, karena kan Putri pada saat itu kecil ya. Dan itu baru terasa di umur 12 tahun. Iya, di umur 12 tahun, karena setelah Putri tanya Nyai, kesiapan mental Putri itu siapnya di umur 12 tahun. Oke. Berarti sekarang Putri itu kan memang punya kelebihan gitu ya. Iya. Spesialis yang bisa melihat segala dengan korelasi dari si indigo ini sendiri. Kalau disuruh milih gitu ya Put ya. Kalau lo tahu sekarang indigo seperti ini nih, lebih memilih untuk tetap punya kemampuan ini atau mendingan enggak deh. Pilihan yang sulit sih Kak sebenarnya. Tapi kalau untuk saat ini Putri lebih menerima, lebih bersyukur karena memang sudah ditetapkan. Jadi kalau bisa milih sebenarnya enggak. Cuma Putri sudah lebih bisa menerima dan bersyukur dengan yang ada. Menerima gitu ya. Menerima. Itu aja sih sekarang ya. Oke. Berarti kalau sekarang Nyai ini juga sering ada kontak gak sih, maksudnya apakah Putri dulu yang nyari atau dia tiba-tiba suka ada ngasih kode yang kayak Putri bilang reminder tadi, atau gimana sih? Terakhir deh kontaknya sama Nyai. Nyai itu Putri tuh selalu bisa ngelihat Nyai kapanpun gitu Kak. Sosoknya seperti apa? Sosoknya sebenarnya yang di gambar-gambar yang ada di Google nih saat ini itu memang mirip sama sosok Nyai, cuma mungkin Nyai itu kalau di pandangan Putri, Nyai itu lebih cantik aja gitu dari gambar-gambar yang tersebar luas. Lebih cantik lagi. Lebih ya? cantik. Okay. Nah, ini relate sama salah satu video lo yang mana lo itu menggambarkan history ya, cerita betul. dari si Nyai Roro Kidul ini sendiri. Dia adalah seorang anak dari putra kerajaan. Kemudian lo menceritakan juga kalau ternyata sosoknya Nyai Roro Kidul ini tidak disukai oleh ibu tirinya gitu. Betul, ya. iya. Nah, lo mendapatkan cerita itu dari mana? Apakah Dari Nyai. lo mendapat gambaran itu dari Nyai langsung? Jadi Putri kan ngebangun channel YouTube nih saat ini sama tim beberapa anak. Boleh YouTube-nya apa namanya? Putri Alfian. Putri Alfian ya. Teman-teman bisa simak cerita dari lengkapnya Nyai Roro Kidul ini sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, temen-temen tuh setelah Putri bergelut di dunia per-YouTubean, baru temen-temen tuh penasaran, kenapa sih lo tuh bisa didampingin sama si sosok Nyai Roro Kidul ini sendiri. Dari situ Putri mencoba memberanikan diri untuk tanya ke Nyai ada apa sebenarnya gitu. Nah, why me gitu? Iya, ya? kenapa harus aku? Karena sebelum-sebelumnya aku selalu berontak Kak, selalu nggak mau gitu. Bahkan Putri juga pernah ngerasa bersalah mungkin ya, kayak udah deh Nyai pergi deh gitu.
Karena Putri sempat nggak mau. Berarti gini, kalau digambarkan dalam sebuah sinetron ya, Putri Alfian ini seperti bidadari gitu loh. Ingat gak sih yang seorang Lala dijaga dengan ibu perinya gitu kan ya, tapi konteksnya ini memang lebih ke legenda. Iya. Jujur, gue pun mau sebenarnya kalau didampingi sama Nyai Roro Kidul. Siapa coba yang nggak tahu legenda? Enggak ya. Ini serius kakak mau. Tadi kakak katanya mau gimana? Oke, Putri ya. Untuk YouTube channel lo sendiri gitu ya, Putri Alfian gitu kan ya. Untuk konten-kontennya kan gue juga ada nonton itu lo explore tempat gitu kan ya. Terus maksud gue, aduh ngapain sih? Gue nih mungkin orang yang pernah jadi, aduh ngapain sih datang-datang ke tempat-tempat kayak begitu gitu loh. Dapat banyak ini nggak sih cerita, terus disitulah lo mendapatkan banyak bentukan sosok-sosok makhluk lain gitu. Kalau sosok makhluk lain tuh di mana aja sih kak? Maksudnya kayak Putri lagi di jalan. Kantor ini ada nggak? Kantor ini ada. Guys, gue nggak ikut-ikut ya. Oke, terus. Kayak Putri lagi di jalan dan kenapa pada akhirnya Putri sama tim Putri Alfian ini memutuskan untuk kayak explore ke tempat-tempat serem atau terbengkalai, karena niat Putri dan tim Putri Alfian ini hanya menguak sebab dan akibatnya, sejarahnya aja, entah dari tempatnya atau dari makhluknya ini sendiri gitu. Karena banyak pelajaran sih kak yang Putri terima dari explore ini gitu, karena sosok yang Putri temuin entah dia bunuh diri, terbunuh atau apapun, itu kan jadi pelajaran untuk Putri dan timnya sendiri juga. Gitu. Itu banyak yang ngasih pelajaran ya. Banyak. Oh berarti lo secara tidak langsung bisa tahu dong, oh tempat ini tuh bekas ini, oh tempat ini kayaknya auranya dulunya adalah bangunan ini seperti itu nggak sih? Iya. Oke. Kalau untuk bangunan gitu dan untuk sosoknya juga biasanya dia sendiri yang cerita ke Putri. Oke. Next, tempat mana lagi yang akan lo explore nih bersama dengan tim? Oh di Kemang Bogor kak rencananya. Bogor. Terakhir di mana? Terakhir itu di mana? Lupa gue. Oh di Jalan Gunung Balong, Karangtengah sini. Oh Karangtengah. Karangtengah karena kan Putri dapat informasi dari teman-teman Putri Alfian ya. Oke. Kalau tempat itu sering terjadi kecelakaan. Oke, yes. Oke. Terus ya, ini mungkin pertanyaan menarik juga. Setahu gue kan hantu itu kan akan ada yang ganggu dan ada yang enggak gitu ya. Sebagai orang yang mudah berinteraksi sama mereka, pernah nggak lo diganggu sama satu hantu yang sampai dia tuh bener-bener usilnya ganggu lo tuh kelewatan banget gitu? Oh pernah. Pernah apa tuh? Pernah banget kak. Jadi kalau yang pertama kali Putri lagi tidur di kamar, pas Putri melek tuh posisi badan Putri udah di atas. Hah? Jadi lo melayang gitu? Melayang. Jadi pas Putri melek tuh Putri sampai teriak, baru jatuh ke bawah ke tempat tidur badan. Nah, itu nyata? Itu nyata. Bukan mimpi? Bukan. Karena kalau mimpi ada satu sahabat Putri juga yang tinggal di rumah, dia juga pernah menyaksikan kalau tempat tidur Putri itu jalan sendiri. Coy. Itu jalan sendiri itu ya? Ini nih, yang lihat nih ada di depan kakak. Serius? Jalan, jadi bukan cuma di film-film ya? Emang benar bisa geser gitu ya, barang itu ya? Benda gitu bisa. Tapi dia nggak bisa ngelakuin hal apapun, jadi dia juga diem aja kaget karena ngelihat tempat tidur Putri jalan sendiri, posisi Putri lagi tidur. Gitu. Mengerikan ya. Nah kalau yang kedua itu pas Putri tag malah buat YouTube. Pas video YouTube. Tag yang mana itu? Di rumah Tangerang Selatan ya, Pamulang. Itu Putri sampai nangis karena tim tetap mau ngelanjutin tag karena ceritanya kan kepotong, nanggung gitu loh kak. Jadi pengen nyelesain satu video. Putri berontak nangis minta pulang. Akhirnya mau nggak mau tim ngikutin Putri karena Putri udah nangis. Jadi pas Putri lewat. Apa yang terjadi itu? Nah sebenarnya? itu pas Putri lewat sama tim Putri, Putri ngelihat ada sosok anak kecil. Perempuan gitu, karena Putri kan kalau sama anak kecil itu lebih ke nggak tegaan gitu ya kak. Kenapa gitu? Karena kan masih terlalu kecil, apa yang terjadi gitu. Niat Putri itu cuma sebatas itu gitu. Tapi ternyata pas Putri turun awal tag video itu semua berjalan biasa aja, lancar gitu. Tiba-tiba si anak kecil ini berubah jadi sosok jin besar, gede, tinggi yang nggak pernah Putri bayangin sebelumnya gitu. Dan Putri kayak kehajar gitu loh kak, kayak keserang dengan energinya dia. Akhirnya Putri memutuskan untuk pulang. Yang bahaya sih sebenarnya kayak gitu, pada saat dia bisa menjelma jadi makhluk lain atau bahkan orang lain.
Jadi itu ya energi yang istilahnya mengganggu itu mungkin karena energi dia kali ya. Energi dia lebih kuat daripada lebih kuat, kita. dan kita takut, makanya itu yang bisa nyerang ya. Iya. Kondisi pokoknya kita bisa terserang itu pada saat kondisi kita selemah mungkin. Oke, 3 sosok yang pernah wujudnya nampang gitu ya di hadapan lo nih Putri, yang sampai sekarang lo nggak pernah lupa di luar Nyai ya. Iya. Di luarnya itu pernah lihat apa aja sih? Yang tinggi gede sih Kak, kayak berbulu tinggi gede, terus matanya merah. Sama pada saat Putri umur itu yang orang bilang genderuwo kayak gitu bukan? Iya. Kalau makhluk emang sebesar itu ya? Memang sebesar itu. Memang bener-bener sebesar itu, seserem itu. Kalau Putri ngeliatnya matanya tuh merah kayak merah, ada darahnya gitu di dalam matanya, sama berbulu gede tinggi. Mungkin kalau kayak pohon rambutan yang udah tua kan, iya. tinggi banget tuh Kak, itu masih kalah tinggi. Gila raksasa gitu ya. Sama mungkin kalau pada saat Putri usia 12 tahun gitu, untuk pertama kalinya Putri kayak ngelihat sosok-sosok berwujud manusia, tapi tingginya tuh bener-bener tinggi sepohon-pohon kelapa lah gitu. Tapi selebihnya ya Putri karena mungkin makin kesini sudah makin terbiasa ya. Jadi kalau dia datang yang nggak mengagetkan tiba-tiba depan muka Putri gitu, Putri masih bisa ya udah, masih bisa kayak gitu. Satu lagi deh, sosoknya apa lagi nih yang sampai sekarang wah. Kalau sosok tuh nggak ada sih Kak, karena kalau dibilang serem sih semuanya serem. Gitu. Cuma ya itu aja sih untuk pertama kali itu yang ngelihat ya, yang orang bilang pocong, kuntilanak, gundurwo gitu, dan selebihnya lebih banyak ke mereka datang ke Putri dengan wujud mereka, tapi entah hancur apanya, apa mukanya atau apanya. Pokoknya pada saat terjadi yang dia alamin gitu, dia datang ke Putri untuk bercerita. Oke, cerita terakhir dari sosok hantu dia terakhir apa? Baru-baru ini. Cerita terakhir. Ternyata dia komunikasi gitu. Oh ini. Pada saat dia itu meninggal, itu di mana tuh? Di Gunung Balong ya. Meninggal itu dia korban tabrak lari. Sosok perempuan. Jadi dia cerita dia mengendarai motor warna hitam malam jam 1-an. Jam 1-an tuh dia bawa motor, terus dia ketabrak mobil, tapi mobilnya itu pergi. Pengen tahu dong cara dia berkomunikasi dengan lo dengan menceritakan itu tuh seperti apa? Kayak bisikan kah atau dari media alat tulis atau gimana sih Put? Kalau Putri pribadi nggak pakai media. Dari apa sih namanya, kayak lo tinggal merem aja, kayak lo ada bayangan tayangannya apa gimana sih? Kalau untuk ngelihat sesuatu yang nggak ada sosoknya gitu ya Kak, Putri kayak ngelihat di dalam TV memang. Kayak misalnya nih yang jagain Putri mau memberitahu bahwa mau ada terjadi hal ini gitu. Nah itu Putri memang ngelihatnya kayak bayangan TV. Tapi Putri nggak berani menceritakan sama siapapun, karena apapun yang mereka kasih tahu untuk kedepannya itu kan masih jadi rahasia ilahi gitu, belum tentu terjadi. Nah kalau untuk cerita sosok yang datang ke Putri buat bercerita ya kayak manusia Kak. Kayak kakak datang terus kakak cerita, ya udah mata Putri memang tertuju ke satu titik untuk fokus mendengarkan cerita dia, tapi dia ada entah di samping Putri atau di depan Putri kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, berarti ini kita dapat cerita perspektif lain ya dari anak indigo. Kalau kita kemarin udah ngebahas sama Gumay lebih kepada teorinya, ternyata ada beberapa macam yang namanya indigo itu terbagi bla 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 seperti indigo itu. Tuh berbagi. Tapi di kantor ini terakhir ya Pak ya? Terakhir deh gitu. Di kantor ini sendiri, kalau Gumay kemarin kan udah bilang beberapa sosok dan lumayan banyak iya di sini. Apa yang lo lihat? Kalau Putri di sini lebih dominannya sosok perempuan sih. Anak kecil bukan? Kalau anak kecil itu justru Putri ngelihatnya di bawah. Ada tapi emang ada, anak kecil. Cuma lebih butuh. 2 orang loh ini yang bilang ya. Tapi emang anak udah ada yang kecil. pernah ngalamin Kak? Dari pekerja di kantor. Kayak ya belum ada sih ya. Tapi memang kayak lo ada diganggu sama tak ada barang jatuh, iya, biasanya gitu barang. sih. Karena kemarin pas di episode sebelumnya juga emang Gumay bilang anak kecil juga cewek, dan ada cewek juga, tapi banyak katanya. Banyak, kalau perempuan banyak. Tapi kalau cewek anak kecil itu Putri lihat di bawah.
tuh beneran ada berarti. Tapi sebenarnya kemarin ya. Hal kayak gitu tuh nggak ganggu Kak. Nggak ganggu ya. Dia cuma ingin memberitahu keberadaannya. Tapi hanya menghuni saja ya. Keberadaan kita kan manusia suka hilaf nih dari tingkah laku, bicara gitu. Nah dia suka. Saya suka hilaf juga. Jadi dia itu canda sayang. Ingin memberitahu aja bahwa keberadaannya ada gitu. Bahwa gue nih ada nih, gue nih eksistensinya ada gitu. Iya, karena kan dia bisa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat mereka. Oke. Baiklah ya, menarik sih sebenarnya. Kalau mau dijabarin lagi pertanyaan pribadi yang pengen gue tanyain itu sebenarnya banyak banget. Oke, nextnya nih untuk Putri sendiri, apa yang akan lo lakukan dengan kelebihan lo ini, Put? Lo akan keep ini kan tadi lo menerima nih, berarti lo akan menjalankan kehidupan lo yang berarti kedepannya sampai nggak tahu sampai kapan ya akan terus seperti ini gitu ya? Iya, Putri nerima sih Kak, ngejalanin aja gitu karena setelah Putri besar gitu, Putri menyadari bahwa ini tuh pemberian gitu. Jadi Putri nggak ada niat, kan banyak yang ngasih saran untuk ditutup aja gitu. Tapi lo nggak mau ya ini ya? Nggak mau, karena menurut Putri ya itu udah segitu baik gitu sampai saat ini. Jadi memang punya cerita tersendiri dengan Nyai Roro Kidul ya. Oke, ini menarik sekali. Obrolan kita, thank you ya Putri ya. Sama-sama sudah Kak. datang ke sini, terus udah cerita juga, terus juga udah mungkin sekali lagi untuk teman-teman yang nonton di sini ya, ini adalah cerita lain ya di balik kehidupan nyata kita sebagai manusia. Kita memang berdampingan dengan makhluk lain dan ternyata memang mereka ya ada. Memang seperti itu ada ya. Lain. Ada aktivitas. Putri sukses ya. Amin, makasih Kak. Terus semoga bisa explore tempat-tempat yang lain gitu ya untuk bisa ya ini juga kayak edukasi juga sih sebenarnya untuk kita. Putri ya. memang lebih ke edukasi Kak. Di channel Putri lebih memberitahu apa yang kita tidak boleh lakukan sama jangan. Nah, makanya kalau penasaran kalian bisa cek aja semua videonya, subscribe juga, like juga, komen juga ya. Di-share juga ya Kak. Di-share juga ya. Di Putri Alfian ya. Udah, kita ketemu lagi di episode minggu depan di malam Jumat minggu depan ya bersama dengan gue Michiko Faradiba. Cerita horor lagi yang akan kita sharing apa aja nanti tungguin. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Kirimin juga cerita horor lo untuk kita bacain di Surat Misteri di episode selanjutnya. Michiko Faradiba pamit, Putri Alfian juga pamit ya. Sampai jumpa, bye-bye.